Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel Viper News. Channel yang selalu memberikan berita politik untuk Anda. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Amin Rais, tolong stop bawa Tuhan dalam persoalan pembubaran FPI. Dibubarkan dilarangnya FPI di Indonesia secara resmi oleh pemerintah menuai reaksi negatif. Saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi bangunan demokrasi kita. Saya tahu bahwa tidak mungkin ada lagi pengadilan HAM berat itu karena 6 laskar FPI itu sudah sejak semula di-frame sebagai teroris, ya. Dan karena itu Anda gagal melampaui ujian berat yang berat. Saya urusan Anda, Pak Jokowi dan teman-teman, juga Mahfud, ya, hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah. Saya mengharapkan sekarang begini saudara, para kuasa hukum FPI dan kita semua yang masih punya sedikit kemauan daya juang, mari kita buat TGP. Saya dan teman-teman mengharapkan supaya sudah selesai, tidak lagi melakukan berbagai politik yang akhirnya itu sesungguhnya telah memecah atau membelah bangsa kita. Dari sebagian pihak. Tanpa pikir lama, pendengar pasti sudah tahu siapa mereka. Amin Rais adalah salah satu orang yang protes dan geram dengan pembubaran FPI. Saya melihat ini sebagai langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi bangunan demokrasi kita. Kata Amin Rais dalam video di kanal YouTube-nya. FPI dibubarkan berdasarkan surat keputusan bersama SKB 6 Menteri. Dalam SKB itu disebutkan bahwa FPI dibubarkan karena 35 anggotanya terlibat tindak pidana terorisme dan 29 diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sebanyak 206 orang terlibat berbagai tindak pidana. Sebanyak 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Mereka, pemerintah, langsung menyimpulkan tanpa babi bu, jangan dibantah. Kita nggak boleh bantah bahwa 6 laskar FPI yang meninggal itu oleh mereka itu juga termasuk geng teroris, ucap Amin Rais. Sehingga jangan pernah diharapkan bahwa pemerintahan Jokowi ini akan mengadakan pengadilan. Tidak perlu. Jadi tidak perlu ada pengadilan, ya karena mereka sudah menyimpulkan bahwa FPI teroris. Sudah selesai katanya. Ini wanti-wanti saya kepada Pak Jokowi, bahwa ketika Fir'aun mengganas di Mesir, biadab sekali. Ada seorang yang beriman mengingatkan, Fir'aun dan konco-konco, kamu jangan biadab. Jangan membunuh orang semau-maumu. Dan dia dikejar-kejar, kata Amin Rais. Jadi, saudara Jokowi, saya tahu bahwa tidak minta lagi pengadilan HAM berat itu karena 6 laskar FPI itu sudah sejak semula diframe sebagai teroris. Oleh karena itu, Anda gagal melampaui ujian berat, kata Amin Rais. Tapi urusan Anda Pak Jokowi dan teman-teman, juga Mahfud yang kemarin mengumumkan untuk pembubaran FPI. Hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah, kata Amin Rais. Tolong, 3 tahun setelah ini, kalau masa berkuasa sampai akhir 2024, nanti Anda menoleh ke belakang. Ya Allah, kok dulu bisa begitu ya saya, tapi sudah terlambat tambahnya. Geli dengarnya, Bapak tua satu ini masih saja sok suci dan merasa paling benar. Amin Rais tak perlu bawa-bawa Tuhan dalam persoalan ini. Menjual agama untuk menarik simpati sudah tak laku lagi. Rakyat sudah cerdas menyikapi ini. Toh, tidak ada gejolak massal yang berarti. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung langkah pemerintah membubarkan FPI.
Yang menolak dan protes adalah sekelompok kecil yang memang terafiliasi dengan mereka. Harusnya Amin Rais yang bertobat dari nyinyirannya. Jangan sampai terlambat. Menoleh ke belakang, ternyata kerjaannya selama ini hanya meributkan langkah pemerintah secara membabi buta. Sudah terlambat, Pak. Tentu pendengar masih ingat bagaimana kelompok sebelah termasuk Amin Rais menjadi kelompok so suci dan merasa didukung oleh Tuhan saat Pilpres 2019 lalu. Salah satunya emak-emak yang baca puisi sampai meminta Tuhan untuk memenangkan mereka. Kalau tidak menang, dia khawatir tidak ada yang mau menyembahnya. Nyatanya kalah juga. Tuhan kok diseret-seret ke dalam politik? Entah di mana urat malu mereka. Justru Tuhan telah membuka mata banyak orang akan kelakuan Rizik dan FPI yang semena-mena. Arogan hingga berani menentang negara secara frontal. Kelompok kecil yang berani melawan negara, kini entah FPI yang bodoh atau tidak pernah ngaca selama berdiri. Kebenaran selalu akan menang, dan saat ini kita melihat kehancuran FPI akibat ulah mereka sendiri yang selama ini selalu meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun lamanya. Semua ini terjadi pasti karena kehendak Tuhan juga. Jadi lucu kalau Amin Rais bawa-bawa Tuhan seolah mereka ini benar dan dijalimi. Pembubaran dan pelarangan FPI bukan menghabiskan bangunan demokrasi, tapi menghabisi tukang pengacau yang berlindung di balik tameng agama, yang sifat aslinya adalah intoleran dan radikal. Ormas yang kerjanya hanya demo, ngerusuh, ngeributin urusan orang lain, persekusi dan intimidasi serta main ancam, layak dibubarkan dan diberantas. Justru kalau tidak diberantas, bakal merusak iklim demokrasi. Sweeping seenak jidat, persekusi dan intimidasi membabi buta. Apakah itu termasuk demokrasi? Daripada komentar tak jelas, lebih baik Pak Amin Rais pensiun saja. Bagaimana menurut Anda? Salam rakyat jelata. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan dan menonton video dari Viper News. Agar tidak ketinggalan update berita politik dari kami, silakan klik subscribe, like, and share video kami. See you, bye-bye!